أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Asy-Syuhada Bapak Haji Purwadi beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak-bapak hadirin sekalian yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kesempatan pertama kajian Ahad subuh setelah Idul Fitri, ya. Dulu kita semua berdoa, berharap ketika kita sebelum masuk Ramadan, kita berharap semoga kita bertemu kembali di masjid ini, bertemunya sama-sama duduk di majelis ilmu. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih memanjangkan umur kita bisa melanjutkan apa yang sebelumnya kita lakukan, yaitu di setiap Ahad kita hadir di majelis ilmu di masjid ini. Semoga kita semua istiqamah, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, tema sebelumnya ini tidak apa-apa saya sampaikan karena biasanya memang urusan tema ini Pak Heri yang menghubungi saya. Beliau meminta tema ketika itu. Tema pertama saya sampaikan itu tafsir Al-Quran tentang ciri-ciri penghuni surga, ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kemudian rupanya ada yang dianggap lebih urgen, ya, dianggap juga sangat penting oleh pengurus masjid. Akhirnya pengurus masjid diwakili Pak Heri, bagaimana kalau temanya itu berkaitan dengan ibadah kurban. Oleh karena itu temanya saya ganti hari ini yang berkaitan dengan ibadah kurbannya. Mengenai ibadah kurban ini tentu saja sangat terikat kepada buku-buku literatur referensi kitab-kitab fikih. Dan karena di kita mayoritas Indonesia itu bermazhab Syafi'i, maka saya akan uraikan sebagai dasar
kurban dari versi mazhab Syafi'i itu dasarnya, nanti akan mungkin berkembang kepada mazhab-mazhab yang lain. Di kitab-kitab fikih Islam bahwa yang disebut dengan kurban itu al-udhiyah. Dalam kitab mazhab Syafi'i, fasal pembahasan al-udhiyatu sunnatun. Mazhab Syafi'i, kurban itu adalah sunnat hukumnya. Mazhab Syafi'i, ibadah kurban itu sunnah hukumnya. Nanti akan ada hukum yang lain, bukan sunnah. Pendapat mazhab yang lain nanti akan kita bahas. Pegangan pertama kita tadi sudah bahwa ibadah kurban al-udhiyatu sunnatun. Mazhab Syafi'i, ibadah kurban hukumnya sunnah. Dalam bahasa Arab, satu tanda baca saja itu sudah sangat berarti. Al-udhiyatu, ya-nya itu menggunakan tasdid. Al-udhiyatu, ya dengan tasdid ini itu artinya akan sangat menentukan. Sama halnya ketika bapak-bapak mengucapkan iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ya di sini juga sangat menentukan. Al-udhiyatu, ya harus bertasdid. Di sini kenapa? Kalau bertasdid al-udhiyatu itu berarti binatang ternak yang disembelih untuk beribadah kepada Allah pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Itu kalau pakai ya. Sebab kenapa? Kita bisa menyembelih kambing kapan saja, bukan untuk ibadah kurban. Kita bisa menyembelih sapi kapan saja, tapi ketika menggunakan ya al-udhiyah itu berarti binatang ternak yang disembelih untuk beribadah kepada Allah pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik. Itu ketika menggunakan ya. Agama lain ada nggak Pak yang menyembelih binatang untuk ibadah mereka? Ada nggak Pak? Ada. Akhirnya mereka gunakan untuk sesajen. Kita pakai ya al-udhiyah untuk membedakan bahwa binatang yang kita sembelih ini adalah ibadah dan ada waktu-waktu tertentu menyembelihnya. Jadi hari raya Idul Adha tanggal 10, tasyrik 11, 12, 13 itu masih bisa untuk menyembelih hewan kurban. Bukan hanya tanggal 10, 11, 12, 13 itu masih boleh. Ini karena diminta saya sampaikan ini ya Pak. Jadi walaupun barangkali sudah kita faham, paling tidak sekedar mengingatkan. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu, semoga tidak salah ucap lagi al-udhiyah menggunakan ya.
Itu bedanya orang yang suka ngaji dengan yang tidak suka ngaji. Dia akan tahu al-hudhiyah. Bisa binatang ternak yang disembelih bukan untuk ibadah, tapi al-udhiyah itu binatang untuk ibadah. Sama Pak. Tanpa tasdid. Iya-nya tanpa tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa tasdid. Hanya kepadamu kami menyembah. Tanpa tasdid, yang kita sembah itu matahari tanpa tasdid. Jadi kalau ada orang Islam sholat bertahun-tahun nggak belajar baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertahun-tahun dia memproklamirkan diri, aku menyembah matahari, aku minta tolong kepada matahari. Kalau dia ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid, beda artinya. Rukun salat saya pernah sampaikan, at-tahiyyatul, iya-nya menggunakan tasdid. Itu yang kita maksud kalau pakai tasdid, segala penghormatan hanya kepada Allah, at-tahiyyah. Tapi kalau atahiyatul, penghormatan kita bukan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut, jangan sampai atahiyatul. Yang kita beri penghormatan bukan Allah kalau tanpa tasdid. Al-udhiyah. Berikutnya, sekarang dasar Al-Quran tentang perintah untuk berkurban. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna, dan binatang unta. Al-Quran turun di Jazirah Arab, maka binatang ternaknya di sini unta. Di Indonesia unta bisa hidup, tapi sulit. Ada di mana Pak unta? Indonesia. Taman Safari Pak. Untung saya safari. Ahmad Safari. Pakai sod, lahir di bulan Safar. Ahmad Safari. Kalau Ahmad Safari, safar itu tukang jalan artinya. Saya tukang keliling Pak. Safari. Nah ini juga wal budna, dan unta. Kata Allah, ja'alnaha, kami jadikannya, kami jadikan unta itu lakum, bagi kamu kata Allah, bagi kita kata Allah, min sya'airillah, di antara sebagian dari tanda syiar-syiar Allah. Nanti kita bahas tafsirnya. Lakum, dan pada unta itu, fiha, di dalamnya, khair, begitu banyak kebaikan kata Allah.
Kita dalami ayatnya. Pertama, berdasarkan ayat ini, maka pada binatang ternak di ayat ini unta, Allah jadikan bagi kita selain unta ada sapi, ada kambing, ada kerbau. Pada unta itu kata Allah, pada binatang ternak itu kata Allah, itu sebagian dari tanda-tanda syiar Allah. Apa syiar Allah? Tafsir. Syiar Allah itu adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, yang ketika kita melakukannya syiar, syuur, harusnya kita melakukan itu, kita semakin syuur, semakin merasa kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berkurban, itu bagian dari syiar Allah. Ketika kita memotongnya, ketika kita mengeluarkannya, ketika kita menjadi panitianya, syiar Allah, maka tanamkan itu. Ini bagian dari ajaran Allah yang semakin terasa syuur, semakin terasa betapa indahnya, agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud syiar. Jadi lagi kurban itu bukan lagi memikirkan keindahan. Dia lihat bagus banget ya kambing saya, 15 juta, orang-orang cuma 5 juta. Waduh. Jadi ketika dia berkurban, syiar, semakin terasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jadi panitia, syiar, dia semakin terasa betapa besarnya, indahnya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud syiar. Syiar apalagi Pak yang biasa kita dengar? Adzan. Adzan, syiar, ajaran yang bersumber dari Allah. Satu, bagi yang melantunkannya syuur, semakin terasa akan kebesaran Allah. Bagi yang mendengar juga ikut semakin terasa betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud syiar. Ketika kita melaksanakan ajaran Allah, semakin terasa indahnya, besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban juga begitu Pak. Masih kuat Pak? Masih ya. Kita lanjutkan. Lakum, pada unta atau pada binatang ternak yang lain kata Allah, fiha khair, itu banyak sekali kebajikan. Banyak Pak. Kalau kita kan bukan unta, binatang ternak kita. Kebaikan apa? Khair apa di sini tafsirnya? Dari binatang ternak itu Allah jadikan untuk kita ada khair, kebaikan dunia, ada khair, ada kebaikan akhirat dari binatang ternak itu. Khair. Kebaikan dunia, kambing. Binatang ternaknya Pak, kambing. Kebaikan dunianya maaf, apa ya Pak? Kambing itu air susunya. Pak Herman langsung ingat air susunya. Apalagi Pak? Itu dagingnya. Yang makan merasakan, yang jual dapat rezeki. Banyak kebaikan dunia Pak. Ketika
Nabi ditanya, ayyul Islam khair, apa ajaran Islam yang terbaik? Sahabat Nabi, tut'imut ta'am. Rasul menjawab, memberi makan. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam, baik kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Kita undang. Nabi itu sering melakukannya, mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan di rumahnya. Bapak ada teman, bapak punya rezeki, tetangga dekat, tidak apa-apa, bukan hanya Idul Adha. Yuk kita nyatek di rumah. Pahala nggak Pak? Pahala Pak. Dunianya apa? Silaturahim, memupuk itu. Ada satu Pak, biasanya orang yang kena sakit apa Pak? Yang itu sangat menjaga mengkonsumsi daging kambing. Darah tinggi Pak. Masih makan kambing Pak? Ada yang masih, ada yang enggak ya. Ada yang kurban macam-macam Pak, ada yang ngincer buntutnya. Kalau zaman dulu torpedo. Baik. Nah, ada sunnatullah. Manusia diberikan akal, kemudian lahirlah ilmu kedokteran, kesehatan, bahwa memang ada orang-orang tertentu yang kalau memakan itu berbahaya baginya, jangan makan itu. Tapi ada satu peristiwa Pak, ini maaf sekedar cerita tapi benar. Saya isi kajian di Masjid Rumah Sakit Pasar Rebo, Masjid Subulus Salam namanya. Itu rutin Selasa sore habis asar. Isi kajian di sana ada materi tafsir, yang kedua materi tahsin Al-Quran. Ada yang ikut itu, ada dokter, ada satu bagian keuangan. Perutnya sakit Pak, dia cerita. Ketika diberi obat oleh dokter, itu nggak sembuh-sembuh. Dia balik ke dokter yang kasih obat. Dok, cerita dia, saya udah minum obat yang dokter kasih, tapi ini belum hilang sakit perut saya. Apa kata dokter? Gampang Pak, namanya Pak Yusanto. Gampang Pak Yus, kata dokter, coba makan sop kambing. Ternyata apa dia cerita, begitu makan sop kambing anjuran dokter, itu sakit perutnya sembuh Pak. Sakit perutnya sembuh dia. Dikasih obat gak sembuh-sembuh. Dokternya itu juga. Dokter balik arah. Oke Pak, makan sop kambing sekarang. Sembuh cerita dia. Nah, ada kebaikan bagi orang-orang yang memang cocok bagian tubuhnya. Tapi jangan dipaksakan ketika kita punya penyakit tertentu. Itu bagian dari sunnatullah ya Pak. Jadi nggak ada yang keliru Pak. Diingatkan kita, ini baru satu yang nggak boleh, baru kambing. Coba yang lain yang nggak boleh lagi apa? Emping. Wah, itu banyak Pak. Tapi ingat, yang dikasih oleh Allah itu sudah lebih banyak daripada yang belum kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang sudah kita terima lebih banyak daripada yang belum kita terima. Nah, ini masuk dalam tafsir melengkapi ayat tentang dalil dasar
yang dijadikan mazhab Syafi'i bahwa ibadah kurban adalah sunnah. Dasar kedua, dalil kedua, ini kita hafal. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, surat ini surat terpendek juga, tapi ada tingkat kesulitannya. Salat baca ini inna, nunnya bertasdid, jangan langsung inna a'taina, tapi dengungkan minimal 2 ketukan, wajibul gunnah. Inna, jangan langsung inna. Minal jinnati, 2 ketukan dulu, nun tasdid, wajibul gunnah. Inna, jangan inna. Inna a'taina, a'toi, bukan a'toi, inatoena, a'toina. Inna a'taina kal kautsar, bukan kal kausar, tapi kal kautsar. Ujung lidahnya istilahkan, naikkan, kal kautsar, bukan kal kausar. Salat, kenapa? Ro itu berhenti jadi sukun. Sebelum berhenti dia ada tanda baca fathah di huruf sa, kal kautsar. Itu yang menyebabkan ro ketika berhenti tafkhim tebal, kal kautsar, bukan kal kausar. Fasalli li rabbika, fa bukan pa, f, fasalli bukan pasalli. Qul a'udzu birabbil falaq, bukan falaq. Fasalli li rabbika wanhar, bukan wanhar. Wanhar, maaf, bukan, tapi wanhar. Har. Kenapa? Ro berhenti sukun, sebelumnya tanda bacanya fathah, tafkhim tebal, wanhar, bukan wanhar. Salat mohon dirubah bacaannya, jangan kal kausar, jangan wanhar, jangan abtar, tapi abtar. Tebalkan itu, abtar, bukan abtar. Urusan hafal, anak TK pun hafal. Pertanyaannya, benarkah bacaan kita? Oke, kita masuk ke tafsir. Dalil ini juga disimpulkan dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah berkurban. Sebelum perintah berkurban, ayatnya diingatkan, inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Inna, sesungguhnya kami, baik secara langsung, Allah secara langsung, atau Allah tugaskan pihak lain, a'tainaka, telah memberi nikmat kepadamu, al-kautsar. Al-kautsar, apa al-kautsar? Nanti kita bahas, Pak. Inna, Allah kasih nikmat itu banyak. Ada yang secara langsung tanpa perantara. Nikmat apa, Pak? Langsung tanpa perantara. Nikmat apa? Udara. Langsung nih Allah kasih. Bertahun-tahun kita nikmatin nikmat itu gratis tanpa calo. Ada nikmat secara langsung. Hujan turun, petani yang tada hujan itu dapat langsung nikmat gratis turunnya hujan secara langsung. Tapi ada nikmat melalui perantara. Bapak dagang, nggak ada yang beli, dapat untung nggak? Nggak ada. Harus ada, Allah tugaskan perantaranya. Siapa? Digerakkan konsumen masuk ke toko Bapak. Klinik banyak, tapi orang pilih-pilih klinik.
Bahkan kadang-kadang ada klinik terdekat, dia nggak mau, dia pilih klinik yang jauh. Kenapa? Allah gerakkan hatinya milih ke klinik yang itu. Itu datangnya nikmat melalui perantara. Allah ilhamkan kita beli di mana, Allah ilhamkan kita berobat di mana. Nah, a'toina itu memberi nikmat, itu biasanya digunakan untuk yang bersifat pribadi. Pribadi, Pak. Bapak punya deposito pribadi. Wah, kemarin BSI kacau ya, Pak. Ada punya tabungan pribadi, ada mobil pribadi, ada apalagi pribadi, Pak Heri, rumah pribadi, istri pribadi, Pak. Nah, ada nikmat a'toi, itu yang sifatnya pribadi. A'toi juga ada nikmat yang sedikit. Kok sedikit disandingkan dengan Kautsar? Banyak. Apa maknanya? Sebanyak apapun nikmat yang kita terima di dunia, itu sangat sedikit bila dibandingkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala lewat amal-amal kita. Jadi kalau sekarang kita punya pribadi, villa pribadi, mobil pribadi, pesawat pribadi, itu semuanya walaupun banyak masih sangat sedikit bila dibandingkan nikmat nanti menghadap Allah ketika kita beramal soleh. Baru perintahnya tuh, setelah diingatkan nikmat begitu banyak Allah beri kepada kita, fasolli, maka salatlah, maka ibadahlah, lirabbika, karena Tuhanmu, karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah binatang. Cuma ayatnya lirabbika, fasolli, salat. Kedua, ibadah apapun termasuk berkurban, lirabbika, itu semata-mata karena Allah. Bapak kalau lihat orang sapi Indonesia itu yang 32 juta ada ya, Pak? Yang paling mahal berapa, Pak? Limosin ya. Berapa tuh, Pak? 100 juta. Limosin. Hati-hati. Ketika Al-Quran menyebut illal ladzina amanu wa amilus shalihat, hati-hati. Secara fisik kita berkata ada orang bawa sapi limosin, kita berkata hebat benar orang itu. Kita hanya bisa menilai lahiriahnya, dia datang bawa sapi limosin. Apakah di mata Allah itu diterima? Belum tentu, tergantung niatnya. Amal soleh mutunya bagus, niatnya bagus. Jangan mutunya bagus, datang ke orang, wah Pak beli sapi di mana? Di sana berapa harganya? Udah deh, jangan tahu, ntar pusing lagi dengernya. Sombong, itu sama sekali gak ada pahala kurbannya, Pak. Kita hanya menilai lahiriah seseorang, ujung-ujungnya hati Allah yang tahu. Makanya ibadah kurban, silahkan yang terbaik, silahkan semampunya, tapi lirabbika, yang jadi panitia pun lirabbika, mengabdi karena menyembah Allah. Nah, berdasarkan ayat
dua ayat tadi akhirnya ditambahkan mazhab Syafi'i, kurban menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada nggak Pak yang mengatakan kurban Idul Adha itu wajib? Kita ngaji hari ini. Imam Malik rahimakumullah berpendapat ayat tadi dihukumkan oleh Imam Malik mazhab Maliki, ibadah kurban hukumnya wajib bagi mazhab Maliki. Kita Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Yang menganut mazhab Malik wajib itu dia. Kalau mazhab Hanafi, kurban itu wajib bagi orang-orang yang tinggal di negeri yang sudah kaya raya. Itu mazhab Hanafi. Ayat tadi beliau mengistimbatkan hukum mazhab Hanafi, wajib kurban bagi negeri yang sudah kaya raya penduduknya. Kalau kita baru kayaknya sih kaya. Belum negeri yang kaya, baru kayaknya sih kaya gitu ya. Kenapa? Gayanya Pak orang kita, maaf ya. Gayanya orang kita itu Masya Allah. Di Malaysia terkenal banget Pak, kita banyak gaya. Disebut apa Pak Eri? Indonesia. Ditertawain kita Pak, gayanya luar biasa. Kan kita flexing mulu Pak. Iya kan? Nggak semua. Gayanya nih, apalagi emak-emak, ya Allah. Sampai di depan makam masih di depan makam loh Pak. Ya Allah, gayanya luar biasa. Makanya ada ulama Arab itu yang menyindir jamaah haji kita, iya kan? Jamaah haji kita tuh luar biasa kata mereka, sampai berdoa pun dipoto. Udah belum? Udah belum? Doanya kapan? Orang udah belum, nungguin dipoto Pak depan Ka'bah itu. Masya Allah. Ini buat intermezzo biar nggak ngantuk Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, diperkuat dalam mazhab Syafi'i, hadis Nabi dihukumkan sunnah muakkadah. Hadis Nabi, umirtu bin nahri, kata Nabi, saya disuruh menyembelih kurban, kata Nabi. Wa huwa sunnatul lakum, dan kurban itu sunnah bagimu, sunnah bagi umatnya, tapi wajib bagi Nabi, kata beliau di hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ini, mazhab Syafi'i kurban hukumnya sunnah. Saya singkat ya Pak. Nah, saya langsung ini untuk mempersingkat hal-hal yang berkaitan dengan zaman sekarang yang mungkin barangkali ada banyak pertanyaan. Yang pertama, di masjid ini misalkan Pak, menerima enggak ada orang datang, pokoknya saya kurban ya, nanti panitia yang urus semuanya. Terus panitia di sini, panitia menawarkan ada kurban yang harganya segini Pak, sampai segini. Dia serahkan uang. Di sini begitu enggak? Belum ada. Ada beberapa lembaga, baik itu masjid atau lembaga yayasan, itu yang mengelola pelaksanaan kurban. Caranya, ada yang Bapak datang ke masjid, Bapak nggak beli, siap bawa uang, kemudian Bapak waktunya sempit,
datang ke panitia kurban, bisa tidak tolong belikan hewan untuk saya. Kemudian kalau ada yang membuka, itu biasanya sudah disodorkan, ada kambing seharga sekian, seharga sekian. Nah, dalam buku ada banyak. Salah satu saya ambil yang populer dalam buku I'anatut Talibin. Itu di juz 2 halaman 381 terbitan Darul Fikr. Kalau bapak berkurban, ada orang menyerahkan uang kurban ke lembaga tertentu, itu boleh, uangnya, bukan binatangnya, uangnya, tapi dengan syarat. Dalam kitab itu syaratnya apa? Ada akad wakalah, akad orang yang mewakilkan. Bapak datang, terus serahkan uang, tolong carikan hewan kurban. Siapa Pak? Saya wakilkan kepada Bapak. Harus jelas, ada wakalah, ada yang orang yang mewakilkan, menyerahkan uang itu. Kemudian syaratnya yang kedua, posisi lembaganya itu sebagai wakil. Ada wakilnya, ada orangnya, ada akadnya. Gampang aja akadnya. Saya tolong ya Pak, carikan, saya wakilkan kepada Pak. Saya siap. Itu sudah akad wakil. Saya siap untuk mewakilkan Bapak. Nah, kemudian biasanya karena seperti itu, kita terima jadi ada biaya operasional dari lembaga itu, dari panitia itu. Dia sebutkan, oh Pak, harga kurban segini, tapi ada biaya operasional. Harus jelas. Nanti buat transport, kita bawa hewan, kita survei. Jelas untuk biaya operasional. Nah, kalau seperti itu berarti itu wakalah bil ju'li. Wakalah dengan ada biaya operasional, itu i'anatut talibin. Andaikan ada yang seperti itu boleh, andaikan ada. Jadi boleh Pak. Yang kedua, di Indonesia terkadang ada ibadah kurban itu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Departemen misalkan kesehatan berkurban, itu atas nama siapa itu? Kalau instansi pemerintah. Kalau perusahaan nggak bisa, jatuhnya sedekah biasa. Instansi pemerintah itu dikiaskan sama dengan Baitul Mal. Kenapa? Misalkan di Departemen Kesehatan itu ada BPJS-nya, kan ada tuh, masuk kas negara. Nah, yang seperti ini Pak, ini di zaman Rasulullah belum ada Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan. Makanya dalam ilmu hadis ada dua. Ada umat Islam yang memahami teks hadis. Maaf, ini saudara-saudara kita Salafi. Tidak apa-apa, silakan aja. Jadi dia teks hadis. Kalau begitu ya begitu, nggak boleh ditafsirkan. Tapi ada yang memaknai hadis. Itu terjadi di zaman Rasulullah, dan Rasulullah membolehkan ketika itu. Sudah bahas gitu, kita sudah bahas itu Pak. Nah, jadi lembaga pemerintah itu berkurban atas nama seluruh umat Islam. Pahalanya siapa? Pahalanya untuk seluruh umat
Islam dalam buku fikih Nihayatul Muhtaj juz 8 halaman 144 terbitan Darul Fikr. Mohon maaf, saya ingat waktu Ustadz Adi Hidayat mengisi kajian, ada jamaah, kok Ustadz nggak bawa kitab? Ini Pak, ada saya bawa di mobil, takut-takut ditanyain. Kitab fikihnya ada di mobil Pak. Bukan iklan mobilnya, iklan kitabnya. Saya takut ditanyain. Ini ringkasannya saya bawa selembar. Ya. Itu yang perusahaan instansi pemerintah bisa berkurban. Jatuhnya atas seluruh umat Islam, pahalanya untuk seluruh umat Islam. Dikiaskan dengan Baitul Mal di masa Rasulullah SAW. Perusahaan nggak bisa kurban. Atas nama perusahaan ini nggak bisa. Bisa atas nama pribadi. Dia kurban juga bukan kurban, ibadah biasa, sedekah biasa. Oke, permasalahan ketiga. Kurban patungan di sekolah. Ya Pak ya? Jatuhnya kurban bukan? Bukan. Kalau niatnya untuk pendidikan itu boleh. Menjadi sedekah biasa, bukan kurban. Patungan tuh siswa 5.000 per siswa. Dagingnya dibagikan kepada guru, kepada siswa. Makanya jatuhnya bukan kurban. Secara syariat tidak memenuhi syariat, tapi untuk pendidikan itu boleh. Tapi jatuhnya bukan kurban. Itu patungan di sekolah. Sama sumbernya, kitab yang sama, Nihayatul Muhtaj juznya 8, beda halamannya 134. Berikutnya, berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Dalam buku Al-Fatawa Al-Kubra juz 4, berkurban untuk orang yang meninggal itu yang disepakati. Ada satu pendapat, cuma satu pendapat di fikih membolehkan berkurban untuk orang yang meninggal. Cuma satu pendapat. Tapi pendapat yang masyhur, yang afsah, bahwa berkurban untuk orang yang telah meninggal itu tidak bisa kecuali kalau diwasiatkan. Nanti kalau bapak meninggal, bapak punya uang tuh simpenan, tolong ya Idul Adha dibelikan kurban. Itu wajib, malah wasiat itu. Uangnya sudah disiapkan oleh yang almarhum atau almarhumah. Tanggal 11 kemarin itu ibunda saya wafat. 11 Mei kemarin Pak. Jadi sehat walafiat, tiba-tiba asar sesek nafasnya, PCR negatif, swab negatif, semua negatif. Di rongsen katanya ada bakteri sedikit di paru-parunya. Bisa ngobrol, bisa bercanda, Allah ambil umur. Nah, ketika beliau sebelum wafat pesan itu ke saya, nanti kalau emak enggak ada, umi enggak ada, tahun ini umi mau kurban. Umi udah siapin duitnya. Nah itu wajib, itu malah wasiat Pak. Kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Cuma ada satu pendapat yang membolehkan. Nihayatul Muhtaj, bukan Al-Fatawa Al-Kubra juz 4. Berikutnya Pak. Nah ini peka ini
Kita semua tahu menjual kulit hewan kurban. Sebelum saya bahas, saya ingin dialog dengan bapak-bapak. Yang bapak tahu selama ini kan banyak YouTube, pendapat-pendapat ulama menjual kulit hewan kurban. Jangan malu-malu. Yang bapak tahu boleh apa enggak? Pak Samsudin bilang gak boleh. Yang ini bilang boleh nggak nih? Oh ya nih, kita dialog aja Pak. Kalau panitia yang jual boleh, tanpa amanah mungkin tidak boleh. Boleh nggak Pak? Oke. Dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i dulu. Mazhab Syafi'i menjual kulit hewan kurban dalam buku itu adalah tidak boleh. Mazhab Syafi'i, kitab Al-Majmu'. Lalu mazhab apa yang membolehkan? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan menjual kulit hewan kurban. Oke, kita detailkan sekarang. Ada panitia, ini kulit katanya mazhab Syafi'i nggak boleh dijual. Akhirnya bingung, dihadiahkan ke sana, nolak. Saya nggak bisa ngolahnya. Dibagi ke sana, nolak. Saya nggak bisa ngolahnya. Dikasih bapak itu, ntar dibisnisin, jadi ikat pinggang, dijual, jadi nilai konsumtif. Ragu. Akhirnya terjadi, ada masjid yang sampai kulitnya dibuang, Pak. Masya Allah, ini salah kaprah ini. Salah kaprah sampai dibuang. Kenapa? Takut menjual. Kenapa? Mazhab Syafi'i melarang menjual. Akhirnya ini nolak, ini nolak. Nggak ada yang mau nih, mau dikasih itu, ntar dijual lagi sama dia. Akhirnya malah akhirnya tuh dibuang, Pak. Nah, oleh karena itu, kalau ada beda pendapat ulama, harusnya kita bersyukur. Jangan malah, aduh bingung saya nih, Islam ada mazhab ini, mazhab itu, pusing saya. Itu kemudahan dari Allah. Contoh, tawaf mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit dengan kulit tanpa alas, perempuan laki-laki bukan mahram, batal enggak? Batal itu ketika tawaf kalau mazhab Syafi'i. Makanya umat Islam Indonesia ketika tawaf namanya bertalfik. Talfik ini bukan cari enak. Talfik ini kemaslahatan yang kita ambil untuk menghindari kemudorotan. Ada manfaat yang lebih besar. Jadi bukan kesenangan pribadi milih-milih. Satu sisi darurah, saat itu umat Islam Indonesia talfik, pindah mazhab Maliki ketika tawaf. Coba kalau Syafi'i bersentuhan, jamaah haji ribuan depan Ka'bah, balik lagi susah nggak? Susah, Pak. Belum tentu masuk lagi bisa ntar. Nggak kelar-kelar kata Pak Haji. Aduh, apalagi yang beser, maaf. Waduh, itu dalam hal-hal kondisi tertentu. Islam selalu di kitab fikih mengutamakan kemaslahatan.
Jadi jangan dibuang. Saat itu boleh talfik untuk kemaslahatan, boleh dijual ketika menganut pendapat mazhab Hanafi. Tapi selama masih bisa teratasi, jangan langsung dijual. Tuntaskan dulu berbagai cara, selesaikan itu kalau memang mazhab Syafi'i. Nggak ada jalan lain, baru silahkan jual. Itu mazhab Hanafi. Nah, ada juga Pak, zakat fitrah. Nah ini nih, ini ilmu banyak kita dapat, tapi jangan langsung salahkan. Yang sudah bertahun-tahun berlangsung di satu masjid di tempat kita, ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai kita terdahulu, itu ada masjid zakat fitrah menerima berupa uang dan beras. Sekarang banyak uraian di YouTube, tidak salah sebagai wawasan, tapi jangan salahkan. Zakat fitrah banyak uraian Pak di YouTube, beras. Akhirnya pendapat ulama di masjidnya dulu disalahkannya. Kita nggak boleh. Mulai sekarang ganti semua beras. Jangan terima zakat fitrah kalau uang. Ada yang begitu Pak. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Kita tahu Indonesia beras. Insya Allah Bapak tahu. Yang membolehkan dengan uang mazhab apa? Zakat fitrah membolehkan dengan uang mazhab apa? Mazhab Hanafi. Nah sekarang begini, secara naluri, misalkan Bapak termasuk mustahik zakat fitrah, masjid ini kasih beras, musola ini kasih beras, bapak itu kasih beras, numpuk Idul Fitri beras semua di rumah bapak. Nggak punya duit buat beli gas, nggak punya duit buat beli minyak. Kenapa? Zakat fitrahnya yang diterima beras semua. Sekarang saya tanya bapak, Bapak jujur ya, sama dengan saya nih, lebih senang nerima beras apa uang? Aduh, fakir miskin itu lebih senang dikasih uang. Jadi silahkan saja, karena ada mazhab yang membolehkan. Jangan langsung dilarang. Mau milih dengan beras, bagus. Uang jangan dilarang. Kenapa? Mazhab Hanafi membolehkan, bukan selera pribadi, tapi kemaslahatan bagi si fakir miskin. Dia butuh gas, butuh minyak goreng. Nah uang itu dia beli itu. Jadi bisa beras, mazhab Hanafi bisa boleh dengan uang. Itu contoh kita bertalfik kemaslahatan pada posisi-posisi tertentu, bukan cari enaknya, bukan cari kemudahan. Berikutnya terakhir, kepala hewan kurban sebagai upah buat penyembelih, upah buat penyembelih, boleh nggak? Pak Samsudi udah tegas nih, yang lain masih malu nih, nggak enak kali jawabnya nih. Boleh nggak sebagai upah? Iya. Dalam buku Hasyiatul Jairimi, ada bilang Juwairimi, karangan Imam Ismail Al-Jairami, kalau sebagai upah itu tidak boleh, tapi sebagai hadiah itu boleh. Jadi
jangan dianggap bayaran. Oke, kita nggak usah bayar pakai uang, bayar pakai kepalanya aja. Itu nggak boleh. Tapi kalau hadiah, ya nih Pak, hadiah buat Bapak. Jadi bukan dijual, dihargakan sebagai upah. Itu udah 1 jam kita Pak, mohon maaf ya. Ada mungkin beberapa hal yang lain, tapi paling tidak ada sedikit tambahan, mengingatkan andaikan lupa, memperkuat ingatan andaikan masih ingat, dan menyampaikan hal yang baru andaikan belum kita dapatkan. Demikian yang saya sampaikan. Ada mau menambahkan atau menyampaikan, silahkan dari bapak-bapak. Terima kasih. Ustaz mau tanya Ustaz, di masjid ini udah beberapa tahun ini terjadi apa yang Ustaz bilang dari masalah perusahaan Ustaz. Jadi perusahaan itu beli sapi, tapi dia khususkan ada kesalahannya Ustaz, pergantian seperti apa? Iya. Kembali ke kaidah tadi di kitab Al-Fatawa Al-Kubra, bahwa perusahaan dia niatnya kurban, tapi jatuhnya akhirnya bukan kurban. Dia sebutkan nanti serahkan ke ini, ke ini, ke ini, itu boleh, tapi jatuhnya sedekah. Jadi perusahaan artinya karyawan Ustaz, dia bergantian untuk karyawannya, korbannya sama karyawannya. Oh. Karyawannya bukan 4 orang, tahun ini 7 orang ini, berikutnya 7 orang ini, itu Ustaz. Iya. Perusahaan kemudian nih atas nama Bapak ini tahun ini, tahun besok atas nama Bapak itu ya. Kalau di perusahaan itu ada akad bahwa gaji Bapak itu dipotong tiap bulan untuk nanti kita jadikan kurban, itu jatuhnya kurban. Makanya dalam Islam itu akad sangat penting. Kayak tadi Pak, akadnya hadiah bukan upah. Ini juga begitu. Kalau tidak ada pemberitahuan akad, ini tahu-tahu perusahaan berkurban atas nama Bapak ini. Ini perusahaan pakai duit siapa? Kurban itu duit kita, bukan bantuan orang lain. Jadi makanya tadi jatuhnya sedekah. Walaupun dia niatkan untuk Bapak ini, dia pakai uang apa? Uang perusahaan, bukan uang dia. Kecuali diakadkan, nanti Pak kita potong ya gajinya, sepakat enggak? Sepakat, per bulan gaji dipotong sekian, nanti untuk ibadah kurban. Jatuh kurban Pak, dari uang dia, dari gaji dia. Itu Pak Samsudin. Jelas Pak ya? Ada lagi? Ya, silakan Pak. Misalkan uang potongan dari perusahaan setelah yang manajemen yang tahu kan, misalkan ini, terus saya kurban atas nama 7 orang 1 ekor sapi, itu kan sudah hadiah kepada 7 orang itu berkurban. Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi kalau mirip sebetulnya dengan Pak Samsudin, kalau mau dijatuhkan sebagai hukum kurban, maka uangnya itu Pak, ini hadiah dari kami, uang. Jangan langsung perusahaan membelikan hewan untuk Bapak. Kenapa? Uangnya masih uang perusahaan. Ini Pak, ada uang dari perusahaan hadiah kinerja Bapak. Nih, 10 juta hadiah buat Bapak. Kebetulan dia mikir nih, di pikiran yang ngasih, mudah-mudahan buat kurban. Yang ngasih nih perusahaan, ternyata yang dikasih malah lain. Apa? Dia lebih penting untuk pendidikan anaknya. Pak,
ini uang saya pakai untuk biaya pendidikan anak saya. Udah nunggak Pak berapa bulan. Akhirnya dia, kata yang ngasih perusahaan, waduh meleset saya. Kenapa? Kita hadiahkan dulu akadnya. Terserah dia. Jangan kita paksakan harus kurban. Kenapa? Kurban sunnah. Siapa tahu dia punya kepentingan yang lebih penting. Nah, bagaimana kalau dengan haji seperti itu kasusnya? Haji, nah makanya kalau haji macam-macam Pak istilahnya. Haji ongkos dikasih. Apalagi Pak Haji? Iya, haji ongkos dikasih. Haji apa lagi ya Pak? Abidin. Apa tuh? Atas biaya dinas. Ya gue jago nih Bapak. Abidin atas biaya dinas. Juga Haji Suryana, Haji gusuran tanah. Haji satu surat tanah tadi Pak. Kalau haji beda Pak. Manis tatoa. Haji itu wajib bagi yang mampu. Nah mampunya ini tidak disebutkan secara detail seperti orang berkurban. Kurban itu biaya sendiri. Makanya kalau kita berkurban untuk anak sebetulnya sedekah itu. Sedekah itu. Yang pahala orang tuanya. Jadi Pak, kalau kembali ke Bapak, kalau haji itu bisa. Bagian dari istato'a itu caranya, makanya kalau ditafsir walillahi ala nasi hijjul baiti man istato'a. Mampu itu selama halal didapat lewat berbagai cara masuk dalam kategori mampu. Ada Kosasi, ada Abidin, ada Suryana, ada siapa lagi saya nggak tahu Pak. Itu. Oh satu lagi silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Wasro. Nggak tahu. Wasro. Wasro atau Waslo? Bukan ya, Wasro. Wasro. Yang seingat saya memang sekitar 10 tahun yang lalu di Hotel Sokai saya kerja, selalu hotel itu memberikan ini tiap tahun kurban untuk karyawan, tapi diseleksi bukan namanya siapa aja. Si BC termasuk satu dulu alhamdulillah pernah terpilih sebagai terdaftar di perusahaan. Itu setiap tahun kalau misalnya dulu dua sapi itu gimana? Kalau kamu kan kalau nih uang ini buat kurban, terus menentukan menyeleksi siapa aja yang mereka dia anggap dia istilahnya punya dari dia. Itu hukumnya kalau sedekah juga. Iya. Kembali dalam buku yang kita sudah bahas tadi, bahwa kalau perusahaan itu berkurban untuk karyawannya itu jatuhnya sedekah karena masih milik perusahaan. Ya, uangnya kecuali tadi kasih dulu, sedekahkan. Ini dari perusahaan buat kamu. Tuh. Buat apa Pak? Ya kalau bisa buat kurban. Oh gitu. Ya kurban. Ya karena kita nggak tahu kebutuhan orang. Kadang-kadang ada yang wajib. Jadi yang menyelamatkan nyawa itu wajib. Di ICU butuh biaya, dikasih perusahaan, dikasih ini buat kurban. Kita kurban sedekah. Tapi ada yang wajib menyelamatkan nyawa, kita pakai untuk menyelamatkan nyawa Pak. Saya rasa cukup ya Pak. Ya, mohon maaf, andaikan. Satu lagi. Iya, mohon maaf. Ya. Kita mohon pencerahannya dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Kalau kita kasih ke orang lain pemotongan hewannya, itu kan tadi kita bilang tadi tidak boleh dibilang ongkosnya. Tapi kalau kita pakai orang lain, kita ada nilai rupiahnya untuk kalau hewannya banyak tuh Pak, tentunya kan ada tawar menawar di situ.
itu hukumnya apa tak? Apa itu boleh apa enggak atau bagaimana atau penjaraan tak? Satu lagi tak, dalam pelaksanaan pemotongan hewan kambing, pada saat orang itu menyerahkan ke kita untuk diserahkan itu ada akad yang wajib nggak? Kalau kita pokoknya ada uang operasionalnya itu dipakai untuk pemakaian kegiatan operasionalnya, boleh nggak tak? Terima kasih tak. Terima kasih Pak. Jelas itu harus disebutkan. Jadi biaya operasional itu dari yang menyerahkan hewan kurban. Jadi bukan dari panitia Pak. Kita pungut dari yang menyerahkan hewan kurban. Dan disebutkan saat itu jumlahnya Pak. Sebutkan, Pak, ini saya terima hewan kurbannya, ada biaya operasional untuk jagal, untuk yang motong per hewan misalkan berapa? 100 atau 50 ribu? Ya, pokoknya ada disebut biaya operasional untuk jagal itu di luar hewan kurban, dipisah. Kurban nggak boleh Pak, dibisniskan. Makanya disebut ini untuk biaya operasional. Beda tuh. Terus dalam jual beli itu wajar dan boleh ada tawar menawar. Silahkan Pak. Tawar menawar itu boleh bisnis Pak. Di Islam boleh. Kalau nggak ada tawar menawar Pak, apalagi Indonesia Pak. Waduh, kita nggak paham harga, nggak boleh tawar menawar. Waduh Pak, bisa jadi sebenarnya harga 200 ribu, kita aduh katanya nggak boleh tawar, dikasih harga 800 ribu, akhirnya terima aja. Karena ketidaktahuan kita dalam bisnis, it's okay, boleh itu tawar menawar. Yang tidak boleh menawar yang sedang ditawar oleh orang lain, itu yang nggak boleh. Orang lagi nawar, kita tawar, itu yang nggak boleh. Jadi tawar menawar dalam kita dengan yang motong itu boleh Pak. Jelas ya Pak? Ya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak lama sedikit, dan saya dengar nanti kalau tidak salah ada rapat ya. Jadi mudah-mudahan ada suasana yang baik ketika rapat itu. Sebelum bermusyawarah, sebelum wasyawirhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Sebelum bermusyawarah kita sudah saling memaafkan antara orang yang bermusyawarah. Kita sudah saling memaafkan. Jangan sampai sebelum musyawarah masih ada masalah dengan dia, nanti nggak beres itu keluarnya. Sebelum musyawarah wastaghfir lahum, kita sudah saling memintakan ampun untuk yang rapat hadir ketika itu, supaya pikirannya jernih. Itu tuntunan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.